Jadi ro'yi sawab wayah tamilul khotok, ro'yi kana khotok wayah tamilul sawab. Jadi pendapatku benar, tapi ya pasti ada salahnya, wong saya terbatas. Pendapatmu menurutku salah, tapi ya ada benarnya lah. Ya mungkin bagian tertentu sesuai perspektifmu dan seterusnya. Itu kearifan para ulama. Ini sebenarnya menunjukkan aspek skeptisisme, bahwa orang tidak mungkin bisa ketemu kebenaran yang mutlak. Yang bisa dilakukan adalah berusaha semakin luas wawasannya, semakin luas jangkauan kebenaran yang dipahaminya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita malam hari ini bisa ketemu lagi untuk melanjutkan ngaji filsafat. Kita mulai masuk ke tema-tema yang agak dalam. Makanya ruangnya dimasukkan agak ke dalam lagi. Jadi semakin dalam semakin bisa lama-lama. Oke. Pengantar epistemologi Islam, kebenaran. Kita masuk ke salah satu isu besar dalam kajian epistemologi, yaitu skeptisisme. Ini isu penting dalam filsafat karena skeptis itu adalah awal, bahkan ada yang bilang sekaligus akhir dari filsafat. Orang gak akan mau mikir kalau dia tidak skeptis dulu, ya kan? Ya. Lawannya skeptis itu kan manut. Jadi kalau apa-apa manut, berarti gak skeptis. Secara umum biasanya skeptis itu didefinisikan sebagai keraguan terhadap kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu secara tepat. Jadi apa bisa sih orang itu tahu sesuatu secara pas, benar, pasti? Itu dipertanyakan oleh kelompok skeptis. Pengetahuan yang komprehensif itu bisa nggak kita capai? Apakah yang kita sebut tahu di kepala kita itu eksak nggak ya? Pas nggak ya? Itu skeptisisme. Saya kasih bandingan, ada banyak konsep yang sering bersentuhan dengan skeptisisme. Yang pertama, konsep apatis. Apatis itu sikap skeptis yang ekstrim. Jadi apatis itu sudah percaya belas kalau itu PKS mesti jelek. Jadi orang biasa itu apatis sudah. Pokoknya ada bau-bau PKS gak percaya belas, itu sudah apatis. Pokoknya kalau dari Demokrat sudah Demokrat ini. Nah itu apatis sudah. Gak percaya. Kayak kamu habis diputus pacar, pokoknya semua perempuan itu itu. Nah itu apatis sudah. Kamu sudah jatuh pada sikap apatisme. Pokoknya nggak mau mikir lagi, pokoknya ngapain atau baik semua, atau pokoknya sikap apatis itu ekstrim. Jadi skeptis yang ekstrim. Kalau apologis itu merasa benar. Apologis itu agak mirip dogmatis. Jadi itu kan kamu pakai akal, pakai rasio, terus merasa itulah yang paling pas, yang paling benar. Itu kayak kebalikannya apatis.
Kalau dogmatis itu berpegangan pada dogma secara kaku. Nah, dan nanti kritis. Kritis itu sebenarnya sejenis skeptis, tapi skeptis yang cerdas itu kritis. Makanya tadi saya bilang isinya filsafat itu sebenarnya ya skeptisisme, apatisme, ada apologisme, ada dogmatisme, ada kritisisme. Secara umum skeptisisme. Tema ini sering lenyap dalam kajian filsafat di kampus-kampus karena memang isinya agak jelimet, agak rumit. Oleh karena itu malam ini kita belajar skeptis. Jangan versi rumitnya, versi santainya aja. Yang penting kita ngerti, oh kayak gitu karpe skeptis itu. Hampir semua filosof punya persepsi tentang apa itu skeptisisme. Bahkan filsafat Yunani yang kita anggap paling kuno memuncak gara-gara ada kelompok skeptis namanya kaum sofis. Nanti kita lihat, kita cermati satu-satu dan pelan-pelan. Oke, jenisnya banyak. Kalau itu saya jelaskan satu-satu bisa panjang dan kamu puyeng. Kamu ketahui aja secara sekilas kalau dengan istilah-istilah itu. Dogmatic skepticism, ada Pyrrhonian skepticism, ada empiricis fondasionalism, ada rasionalis fondasionalism, dan ada authoritarianism. Kamu tidak harus balapan nulis ya. Kalau mau filenya kamu copy aja. Sekarang juga tidak apa-apa. Kasihan kamu capek-capek nulis. Ya, diperhatikan aja, dipahami, tidak apa-apa. Zaman sekarang jangan mau dituduhi dosennya. Kalau cuma dosennya, copy aja filenya. Jangan balapan nulis. Kalau balapan nulis kadang-kadang yang kamu tulis nggak lengkap, jadi begitu di rumah dibaca lagi tidak jelas, di kelas juga nggak paham, mau nggak mau konsentrasi nulis. Jadi perhatikan aja yang di sini. Yang pertama, dogmatic skepticism itu kayak apatis tadi. Jadi nggak mungkin orang tahu sesuatu. Tidak akan orang bisa nyampe pada kebenaran yang pasti, yang sejati. Semua klaimnya orang itu tidak ada yang pasti. Semuanya tidak komprehensif. Tidak komprehensif itu berarti keliru. Kamu merasa tahu tentang LHI, bagi kelompok dogmatis tidak. Kamu hanya tahu seujung kukunya. Informasimu tentang fatona itu belum ada apa-apanya. Yang kamu ketahui cuma 4, padahal 40 gitu. Itu kan katanya PPATK 40. Dogmatis, nggak bisa. Pengetahuan tentang apapun itu cuma nggak ada yang pasti. Ketika kamu mengakui bahwa manusia itu terbatas, berarti pengetahuanmu juga terbatas. Pengetahuan yang terbatas itu kan nama lain pengetahuan yang tidak komprehensif. Tidak komprehensif berarti ya keliru, karena nggak lengkap. Oke. Ada Pyrrho ini filosof lanjutan, filosof Yunani yang mengembangkan skeptisisme. Namanya Pyrrhonian. Tokoh besarnya skeptisisme Yunani itu Pyrrho. Katanya Pyrrho, kepastian itu tidak mungkin. Maka pengetahuan yang eksak pasti tentang apapun itu tidak mungkin. Karena itu orang bijaksana berarti sofis zaman itu tidak boleh klaim. Nggak boleh kamu merasa bahwa pengetahuan ini loh yang benar. Karena indera bisa menipu, akal bisa keliru, perasaan bisa sentimen, jadi nggak ada parameter kebenaran yang pas. Maka katanya Pyrrho tidak mungkin pasti tentang apapun. 1 tambah 1 2 juga tergantung konteksnya apa dulu. Jadi tidak pasti. Nah, ada variasi skeptisisme. Nanti kita jelaskan satu-satu itu nanti di belakang ada. Yang namanya empiricis fondasionalism. Ini tokohnya David Hume. Ini skeptik, tapi skeptik terhadap semua jenis pengetahuan yang tidak didasarkan pada pengalaman atau pada empiris atau pada realitas. Ini namanya empiricis fondasionalism. Jadi semua teori yang hanya teori
itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Itu namanya empiris. Segala teori harus ada dasar realitasnya. Kalau nggak ada realitasnya itu keliru. Kalau bahasa internetannya itu hoax. Apa hoax ini? Ya, kan sering lihat istilah hoax. Nah itu katanya kelompok empiris. Jadi kalau ada yang bilang, wah ternyata Ahmad Fatona itu 40, faktanya dulu. Kalau cuma itu enggak bisa. LHI itu ternyata kumpul kebo. Kalau cuma ngomong itu hoax. Buktinya mana? Fotonya mana? Videonya mana? Kalau enggak itu hoax, enggak ada buktinya. Nah itu empirisis, enggak ada bukti nyatanya. Umat Islam itu adalah agama yang cinta damai. Buktinya mana dulu? Faktanya kok malah banyak yang tawuran, kok malah banyak yang bom-boman, kok malah banyak yang bunuh-bunuhan. Nah itu kalau katanya kelompok empirisis berarti keliru. Argumenmu, klaimmu tidak dipercaya. Itu empirisis. Nanti kita lihat ada video. Terus ada rasionalis foundation, fondasionalisme. Nah, ini lawannya kelompok empirisis. Justru katanya kelompok rasionalis, semua rumusan teoritis yang dasarnya hanya panca indera, faktual, itu sifatnya pasti subjektif atau bahkan manipulatif. Hanya akal yang bisa menemukan kebenaran yang universal. Kalau dasarnya cuma realitas, realitas itu bisa berubah-ubah. Yang dulu kamu anggap bagus, sekarang bisa jadi jelek. Akal yang bisa bilang, bisa menemukan kebenaran yang universal. Subjektif. Bagi teman-teman PKS mungkin luar masalahnya orang kawin 4 itu sunnah kok. Quran ada, Nabi juga menyarankan. Bagi kamu kan kawin kok 4 1 aja nggak dapat. Iya, subjektif toh. Sama-sama tentang kawin 4. Maka yang bisa ketemu kebenaran universal itu bukan fakta, tapi akal. Kalau cuma lihat fakta, orang bisa keliru. Dari jauh kelihatan cakep, begitu dekat cakep. Sama cakep. Jadi panca indera sering manipulatif, sering keliru. Oke. Yang terakhir otoritarianisme. Kalau otoritarianisme itu pandangan bahwa kita nggak akan bisa tahu kebenaran. Yang tahu kebenaran hanya orang-orang tertentu yang ahlinya. Itu otoritarianisme. Kalau tentang fikih ya berarti hanya ahli fikih yang tahu. Kalau tentang kesehatan hanya dokter yang tahu. Kita ikut aja kata mereka. Mereka yang punya otoritas. Itu jenis skeptik juga. Berarti pandangan bahwa kamu tidak mungkin bisa tahu kebenaran. Yang bisa tahu kebenaran itu ahlinya saja. Itu namanya otoritarianisme. Oke, itu jenisnya. Jadi ada dogmatik, filonian, empirisis, rasionalis, dan otoritarianisme. Jenisnya. Konotasinya, saya kasih konotasi bukan denotasi. Kalian kan ngerti bedanya konotasi sama denotasi. Biasanya secara umum orang menganggap bahwa skeptisisme itu anti 3 hal. Yang pertama anti epistemologi, anti metafisika, dan anti etika. Saya sebut konotasi. Konotasi itu berarti bisa kok diartikan ke situ, tapi tidak selalu begitu. Maksudnya itu konotasi. Kalau dengar istilah fustun, yang terbayang di kepala apa? Fustun. Hari-hari ini kan orang sedang geger dengan istilah itu. Apa itu? Fustun. Kan kamu baru dengar kemarin. Tapi karena fustun ini lahirnya dalam konteks kasus Fatona dan LHI, terus konotasinya kan jadi itu konotasi. Bisa gitu. Memang kadang-kadang ada yang itu, tapi tidak selalu begitu. Itu konotasi. Kalau ada orang pakai tato, yang muncul di bayanganmu apa? Preman, salah, dan seterusnya. Ya, kan di TV tadi kan baru ada orang pakai tato. Ada artis yang punya tato di uter, di pantat, di... Saya nggak masalah tato ya, bikinnya itu gimana?
Ya kan, kamu jangan bayar. Iya kan, tadi di metro itu kan ada seni bikin tato itu. Artis-artis ada yang di dadanya dikasih tato, ada yang. Ada yang punya tato di sini. Ada, tak lihat ada. Tatonya putih. Iya, tatonya putih gambarnya pink. Oke, jadi skeptisisme kadang digunakan sebagai anti epistemologi. Berarti apa? Dia skeptis terhadap kemampuan orang untuk nyampe pada pengetahuan yang pasti. Episteme pun tidak akan sampai pada kepastian. Anti epistemologi. Cara berpikir apapun, kamu mau pakai akal, pakai empiris, pakai ayat, pakai apapun, tidak akan sampai pada kepastian. Jadi semua orang mau pakai apa. Jadi dia anti epistemologi. Kalau selama ini kan di epistemologi orang debat, yang paling bagus itu ya pakai akal, yang paling bagus pakai empiris. Tapi secara umum bagi skeptis nggak ada satupun yang bisa mutlak pasti nyampe pada kebenaran. Variasinya sangat banyak. Yang kedua, anti metafisika. Kenapa sih anti metafisika? Karena yang namanya metafisika, seluruh konsep, seluruh teori dalam metafisika, kalau di filsafat namanya filsafat spekulatif. Spekulasi hubungan jiwa dan pekerjaan itu kan spekulasi. Orang ya, gimana pasnya juga tidak tahu, orang itu barang metafisik. Ada akal, ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah misalnya. Itu kan sebenarnya barang metafisik. Meskipun dicoba dirumuskan secara fisika. Kenapa sih? Karena otak terus dikonotasikan dengan cara berpikir. Otak dan akal itu kan ada jarak. Tapi mungkin orang bikin konsep otak kanan untuk mikir A, otak kiri untuk mikir B, dan seterusnya. Nah, yang kayak gini-gini ini kalau kelompok skeptis, masa begitu? Nah, itu anti metafisika. Dan yang terakhir anti etika. Sekali lagi ini konotasi. Dalam konteks tertentu skeptis memang anti etika. Karena bagi dia etik itu kebenaran yang sifatnya intersubjektif. Yang lalu sudah saya jelaskan apa itu intersubjektif. Jadi itu konvensi, kesepakatan saja. Kalau itu kesepakatan ya pasti nilai kebenarannya nggak mutlak. Kalau orang se-Indonesia sekarang menyepakati bahwa kayak di Perancis kemarin hubungan sesama jenis itu legal, maka jadilah itu etis. Hubungan sesama jenis itu. Di kita kan nggak boleh sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu kan kalau di sini nggak boleh. Kemarin di Perancis dilegalkan. Berarti di sana etis, tapi di sini nggak etis. Makanya kalau ada yang kemarin Farhad Abbas nuduh, ternyata sama ya, LHI sama Fatona itu sama-sama suka perempuan. Ya itu bagi saya ya wajar, orang laki-laki kok suka perempuan wajar. Kalau laki-laki suka laki-laki justru salah, tidak etis. Kalau di Indonesia tidak etis, kalau di Perancis itu etis, tidak apa-apa laki-laki suka laki-laki. Eropa 75% di Eropa sudah menyetujui hubungan sesama jenis. Berarti di sana etis, sementara di sini. Jadi nggak ada yang pasti untuk urusan etika. Oke. Saya kasih ilustrasi. Nah ini dulu. Sebenarnya presentasi panjang, ada sekitar 90 slide tentang skeptisisme, tapi tak potong-potong yang kira-kira bagian bikin kamu tak ngantuk. Ya, kalau bagian yang jelimet kamu mesti pening. Oke, skeptis itu gambarannya apa sih yang ada di kepalanya orang skeptis? Bagi skeptis, pemahamannya manusia terhadap realitas, baik realitas hidupnya, dirinya, alam semesta, itu kayak 6 orang buta memahami gajah. Jadi itu sebenarnya cerita dari Buddhisme untuk menunjukkan bahwa seperti apapun usaha kita nggak akan bisa memahami Tuhan. Tapi kan kita biasanya yang penting realitas itu kayak gitu. Orang buta pegang gajah, begitu pegang telinganya, gajah itu kayak kipas. Terus pegang buntutnya, gajah itu kayak
Buntut kayak apa? Kayak cambuk. Kalau begitu pegang kakinya gajah itu kayak ya, sekolah bayangannya gitu. Kalau pegang belalainya berarti gajah itu kayak pikiranmu ular betul. Oke, pokoknya gitu lah. Nah, orang memahami realitas juga begitu. Sejauh jangkauanmu, sejauh yang bisa kamu pegang, sejauh yang bisa kamu raih, itulah nanti yang masuk di kepalamu. Dan pemahamanmu kayak itu. Itu ilustrasi. Ilustrasi kedua, ini sebenarnya ilustrasi. Ini saya lupa, kalau nggak Ghazali, Hanafi yang bilang bahwa tidak ada pendapat yang mutlak. Ini konteksnya biasanya pemikiran agama, fikih. Tapi iya, dia boleh nggak apa-apa. Oke, kalau di pondok saya kitab kuning, tapi kitab kuningnya bukan fikih. Ya, saya biasanya pakai ulumul Quran atau pakai mantek. Kalau fikih saya tidak terlalu ngangkat. Tapi itulah, karena fikih itu kan sering-sering permasalahannya sebenarnya fikih itu urusan bumi, tapi sering-sering bikin isu-isu langit. Itu yang saya ya kan, maksudnya masa berfikirnya di fikih itu kadang-kadang kan di pondok dulu saya kan gitu ngasihnya banyak hal-hal yang seolah-olah kalau nggak ada kasus bikin kasus sendiri. Gimana kalau kita sholat terus ini benangnya copot, benangnya panjang sekali sampai di luar ruangan, kok kebetulan jatuhnya di kotoran, sholatnya sah apa enggak? Sah ya, gitu kan? Nah, dulu saya gitu, kita mau wudu tapi ceduknya buat wudu nggak ada. Satu-satunya ceduk yang ada terbuat dari kulitnya babi. Boleh masalah kok susah-susah gitu. Gimana kalau kita mau sholat waktu di bulan? Sholatnya ngadep ke bawah apa ngadep ke mana? Kan mesti gitu orang bahasnya. Jadi kan jadi ro'yi shawab wayah tamilul khoto ro'yu kana khoto wayah tamilul shawab. Jadi pendapatku benar, tapi ya pasti ada salahnya, wong saya terbatas. Pendapatmu menurutku salah, tapi ya ada benarnya lah. Ya mungkin bagian tertentu sesuai perspektifmu dan seterusnya. Itu kearifan para ulama. Ini sebenarnya menunjukkan aspek skeptisisme, bahwa orang tidak mungkin bisa ketemu kebenaran yang mutlak. Yang bisa dilakukan adalah berusaha semakin luas wawasannya, semakin luas jangkauan kebenaran yang dipahaminya. Itu aja. Sekarang kita masuk ke apa sih dasarnya orang-orang skeptis itu. Yang pertama, argumen sejarah. Jadi secara faktual dalam sejarahnya manusia, yang namanya beda pendapat itu tidak mungkin bisa dihindari. Kan sejak manusia pertama diciptakan itu kan sudah ada beda pendapat. Karena zaman Nabi Adam dia satu-satunya manusia, akhirnya yang beda pendapat adalah antara Allah dan malaikat. Ya kan, Allah mau menjadikan malaikat, Allah menjadikan Adam menjadi khalifah, malaikatnya komplain. Itu kan beda pendapat. Ada diskusi, tapi terus kan malaikatnya nyerang, masuk komplain sama Gusti Allah kan mesti kalah. Ya kan, kan Allah kalau diajak debat di Al-Baqarah awal itu kan Allah cuma bilang, kamu tidak tahu dan saya yang tahu. Selesai kan? Itu kan kayak kamu komplain saya urusan skeptisisme karena kamu nggak ngerti kan jawabanku. Alam manut gue kan nggak paham. Itu persis ketika malaikat komplain kok Nabi Adam mau diturunkan ke bumi. Jadi fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak ada satu kebenaran universal yang disepakati oleh manusia seluruh dunia. Selalu ada perselisihan, selalu ada geser pandangan. Kamu bilang, tapi kan semua orang percaya Tuhan. Ya, banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi kan semua orang punya spiritualitas. Banyak juga yang merasa nggak ada spiritualitas itu. Yang materialistik juga banyak. Nggak ada satupun kebenaran yang disepakati tentang apapun oleh setiap orang. Jadi makanya kata kalau skeptik, sejarah sudah membuktikan
Itu argumen sejarah. Argumen kedua, argumen fisik, pengetahuan, argumen fisika, pengetahuan manusia tentang dunia fisik. Yang pertama, manusia nggak mungkin tahu dunia nyata, dunia fisik. Kenapa? Karena ketika manusia tahu, itu sebenarnya bukan pengetahuan murni, tapi sudah tanggapan. Kalau bahasanya Immanuel kan namanya apa? Dasding ansih itu sesuatu apa adanya, nomena. Tanggapan itu namanya fenomena. Tidak ada sesuatu yang murni kalau sudah bersentuhan dengan manusia. Karena begitu ketemu manusia, yang dilakukan manusia itu pasti menanggapi. Menanggapi itu memahami sesuai kapasitas akalnya. Itu menanggapi. Jadi faktanya jenggot misalnya, jenggot itu tampil tidak semata-mata dia sebagai jenggot. Tapi begitu dipahami orang antara yang suka jenggot dengan yang tidak suka jenggot kan beda sudah. Jadi bukan jenggot murni lagi. Ada yang punya jenggot? Nah, ada ya. Nah, di sini jenggotnya eceran semua nggak baik. Iya kan Pak. Nah, cuma satu-satu kan. Kalau ya orang Arab kan kalau jenggot paket besar. Saya cuma satu-satu kayak saya. Jenggotnya eceran. Faktanya jenggot. Tapi kan persepsimu terhadap jenggot kan macam-macam. Orang langsung menanggapi, jenggot. Ada yang fundamentalis, ada yang Oma Irama. Nggak pernah jenggot itu bunyi sebagai dirinya sendiri. Dia selalu bunyi sesuai persepsinya orang. Lihat baju kotak-kotak, Jokowi. Lihat warna merah, PDI. Lihat warna kuning, lihat warna hitam, PKS. PKS kan benderanya warnanya hitam. Yang kedua, yang namanya pengetahuan itu sumbernya memang objek. Tapi keberadaan pengetahuan itu tidak di objek, tapi di subjek. Jadi faktanya adalah apa wis? Tornado di Amerika. Di luar dirimu ada fakta tornado, tapi sebenarnya fenomena tornado itu, kalau ingin tahu apa sih tornado itu, kan tanyanya ke dalam dirimu. Jadi pengetahuan itu ada dalam dirinya subjek, tidak ada di luar subjek, meskipun bahannya dari luar subjek. Ketika itu ada dalam diri seorang subjek, ya pasti saja bisa beda-beda, karena subjek ini membunyikan pengetahuan secara beda-beda. Ada yang itu hukuman buat Amerika. Ada yang bilang, wah itu memang sekarang kondisi alam tidak seimbang. Ada yang bilang, wah itu ujian. Wah itu Amerika sedang disayang oleh Allah, dikasih ujian mengenai kan gitu. Nah, kamu gak berani bilang gitu, karena yang punya Amerika. Kalau bencana di Indonesia itu ujian dari Allah, kita harus sabar. Tapi kalau Amerika itu hukuman dari Allah, kan gitu. Jadi kenapa itu persepsi yang bunyi kan dirimu sebagai subjek. Kemudian kenapa sih nggak pasti ya, karena indera itu memberi informasi sejauh yang dia tangkap. Tidak seperti apa fakta, seperti apa kenyataan. Makanya kemarin saya bilang kan, yang namanya alam gaib itu jauh lebih luas daripada alam yang tidak gaib. Kita ada di sini, di kelas ini, maka kelas yang kita tempati sekarang itu kan gaib. Kita nggak tahu. Di belakang saya ini kan sudah gaib. Saya cuma lihat ke depan, maka di sini nggak ada apa, ada jejak, ada apa, saya nggak tahu. Itu kan alam gaib berarti ya. Jadi indera hanya bisa memahami sejauh yang bisa kita tangkap. Di luar itu indera tidak berdaya. Maka pengetahuan kita itu kan kalau tentang fakta fisika itu kan dasarnya indrawi. Yang hanya sejauh yang bisa dia tangkap. Kalau seperti kalian dengar radio itu, sejauh yang didengar telingamu, suaranya enak banget. Bayanganmu ini kalau suaranya selembut ini, orangnya mesti cakep, orangnya mesti lembut. Begitu ketemu orangnya
Jauh. Suaranya merayu, wajahnya menipu. Oke, jadi ya karena kamu percaya pada indera telinga, indera pendengaran, ternyata tertipu. Mata juga begitu kan, bisa menipu. Makanya fisika baru itu kan bukan fisika yang pasti, tapi fisika kuantum yang dirumuskan dengan dasar relativitasnya Einstein. Jadi nggak mesti. Kalau Einstein kan mencontohkan relativitas itu, kalau kamu duduk di atas kompor yang sudah nyala, meskipun cuma 1 menit, rasanya kayak 1 jam. Tapi kalau kamu duduk jejer sama cewek cakep, meskipun 1 jam, rasanya kayak 1 menit. Itu relativitas. Waktunya sama. Jadi 1 menit dan 1 jam, tapi kebalikannya. Kalau duduk di atas kompor nyala kan 1 menit terus gosong. Kamu pengen cepat-cepat selesai gimana? Tapi kalau sama cewek cakep kan jangan, nanti aja. Jangan sulit. Oke, jadi itu indra tidak membidik sesuai kenyataan, sehingga makanya saya bilang fisika baru itu fisika kuantum, bukan fisika yang pasti. Itu argumen dari sisi fisika yang dipakai oleh kelompok skeptisisme. Yang kedua, argumen psikologis. Ini agak puitis. Jadi kata orang psikologis, kita itu kan hidup hari ini, bahannya masa lalu, tujuannya masa depan. Ya kan? Bahan masa lalu itu yang kita jadikan bekal masa kini, itu ternyata kan hanya ingatan. Masa lalu yang kita pakai sebagai bahan itu kan hanya masa lalu yang kita ingat. Kita hidup sekitar 20-an tahun lah seumuran teman-teman ini. Itu kan dari 20 tahun hidup itu kan sudah banyak sekali peristiwa. Tapi yang kita pakai jadi pedoman hidup kan paling beberapa momen, hanya yang kita ingat-ingat saja. Tidak semuanya. Baik yang formal maupun non formal. Yang formal kayak yang di sekolahan itu saya nggak berani jamin ilmu SD, SMP, SMA masih ada sisanya di kepala. Jangankan yang itu, habis ujian masuk di kelas keluar besok seandainya diujikan lagi kamu mesti nggak berani. Ingatanmu pendek, apalagi ingatannya orang Indonesia. Ya kan? Belum lama kamu mencaci maki Soeharto, kamu pisu-pisuin seolah-olah dia harus mati, harus dibunuh. Tapi sekarang sudah muncul tulisan, dia kabar ini. Ya, enak zaman itu toh. Jadi tergantung ingatan. Hidup kita sebenarnya sangat bergantung pada ingatan. Dan itu betapa tidak pastinya. Kenapa tidak pasti? Karena ingatan itu dasar pengetahuan yang paling tidak pasti. Kalau empiris mending pasti, pakai akal pasti. Tapi kalau ingatan kan tidak pasti. Sementara kalau tadi dibilang dasarnya ingatan dan untuk masa depan. Dan masa depan itu kan barang yang tidak jelas. Menghadapi masa depan yang kita lakukan kan bukan ingatan tapi spekulasi. Kan? Yang satu, jadi kita hidup hari ini itu dengan bekal yang kita ingat saja dan tujuannya adalah spekulasi. Pasti tidak mesti kalau gitu kan. Spekulasi itu kan kira-kira. Kalau wajahku kayak gini, yo besok kira-kira artis lah. Nah itu kan spekulasi. Yo, artis bagian yang dipukuli. Jadi itu spekulasi. Kamu kira-kira besok cita-citanya jadi apa? Saya mau jadi dokter misalnya. Itu kan spekulasi. Pengen jadi dokter kalau kuliah UIN. Jurusannya pasti artis. Dokter, ya kasih tahu dari dokter dari dukun kan. Oke, spekulasi tidak jelas. Di depan itu ada bang yang nggak jelas. Bahannya hanya ingatan-ingatan saja. Itu argumen psikologi. Jadi secara fisika, secara psikologi dan secara sejarah, katanya orang skeptik menuntut kita untuk jadi orang yang skeptis. Sehingga kesimpulannya, skeptis itu punya dua model. Yang pertama model relativisme.
Jadi tidak percaya manusia itu bisa tahu sesuatu secara mutlak, maka hasil pengetahuannya manusia semuanya sifatnya relatif. Ada yang metodis, yang satu jenisnya relativitas, yang satu jenisnya metode. Dalam arti model yang kedua ini model bertanya. Ada teori apapun, ada konsep apapun, ada pengetahuan apapun, kamu tanyakan lagi, apa memang begitu yang benar. Kalau yang pertama tidak percaya bahwa manusia itu punya pengetahuan sehingga semua hasil pengetahuan manusia dianggap relatif. Dan yang kedua, mempertanyakan lagi semua konsep, semua teori yang selama ini kita anggap benar. Itu dua kerjanya orang-orang skeptis. Untuk sementara selama ini istilah skeptis itu dalam hidup sehari-hari kita biasanya konotasinya negatif. Padahal ya saya bilang tadi, di level yang kedua ini, bahwa orang harus siap dan selalu mempertanyakan hidupnya, itu konotasinya skeptis itu positif. Nanti kita lihat, apa boleh orang selalu relatif. Relativisme ada dua, ada relatif moderat dan ekstrim. Yang ekstrim itu nanti namanya nihilisme. Kalau yang moderat adalah persepsi bahwa segala sesuatu itu benar salahnya nggak ada yang pasti, karena dia sifatnya tergantung. Itu kasih contoh teori jaringan maknanya Derrida. Tergantung itu maksudnya bisa tergantung orang melihat dengan kacamata apa yang melihat, bisa tergantung objek yang dilihat itu apanya, bisa tergantung orang melihat ini untuk kepentingan apa. Barangnya bisa sama, tapi kalau saya pakai kacamata yang berbeda, itu hasilnya bisa beda. Tembok ini hijau, tapi kalau saya pakai kacamata hitam, maka warnanya jadi hitam. Itu kacamata. Jadi sifatnya tergantung. Mungkin tembok ini nggak jadi hijau lagi kalau saya melihatnya dari jarak 100 km. Warnanya sudah nggak kelihatan hijau lagi, tapi kelihatan 100 kilo ya kelihatan hilang. Segala hal yang ada hubungannya dengan manusia itu sifatnya tergantung, perspektif. Maka kalau katanya relativisme yang moderat, kalau kalian kuliahnya bidang humaniora, sosiologi, antropologi, agama, itu kan humaniora. Semua teorinya itu sifatnya relatif. Relatif dalam arti tergantung. Kamu melihat dari mana dulu. Tidak ada yang pasti. Agama yang kamu anggap pasti kan juga tergantung. Beras itu halal atau haram? Iya, tergantung. Tidak pasti. Pisang itu haram atau halal? Nikah itu haram, halal, wajib, mubah, makruh. Kira-kira ada nggak nikah yang sunnah? Ada. Nikah yang haram kira-kira gimana? Ada kan? Nanti konteks tertentu mungkin nikah jadi haram. Misalnya kamu nikah tujuannya adalah saya nikah mau nyari yang tua-tua, nanti tak racun terus. Haram kan kamu tujuan nikah bikin racun biar dapat warisan. Bisa, tergantung. Beras itu halal, tapi kalau beras itu hasil mutil ya membantu orang itu sunnah, tapi kadang-kadang bisa makruh, jangan-jangan bisa haram. Kamu ngasih temenmu, wah temenmu ini suka bubur ayam, nanti kamu jam 1 malam dia lagi kurusnya tidur, kamu bangun, bangun, ada bubur ayam. Mungkin kamu malah dikampleng, lagi enak-enak tidur dipanggilin bubur ayam. Kamu sama pacarmu perhatian, kamu nge-SMS jam 1 malam, gimana ya, sudah tidur belum? Dia sudah pulas gara-gara baca SMS ini, dia malah dongol, padahal kamu maunya perhatian. Tergantung kan, gitu loh. Jadi enggak, kalau teorinya Derrida yang jadinya makna itu, sesuatu itu nilainya tidak pasti, tergantung kamu melihatnya dari mana. HP ini alat apa?
Gunanya apa HP ini? Alat komunikasi. Tapi ini tergantung. Alat komunikasi kan bagi kamu yang pakai. Bagi pengusaha HP kira-kira ini apa? Komoditas dagangan. Bagi pabrik HP kira-kira ini apa? Bagi Steve Jobs mungkin beda lagi. Bagi adikmu yang umur 3 tahun kamu kasih HP, ini bukan alat komunikasi. Ya. Jadi tergantung melihatnya dari mana. Teh ini menurut kalian apa? Ayo, tafsirkan. Kira-kira apa? Dari persepsi kamu kira-kira tadi itu. Kalau dari saya alhamdulillah. Kalau dari kamu mungkin subhanallah. Tergantung dia dari mana. Misalnya kelas ini kotor. Oh itu kan kamu melihat bisa macam-macam. Kotor itu, oh mungkin penghuninya apa ya, suka kotor. Penghuninya itu kempros. Ada yang bilang, oh ini cleaning service-nya nggak bagus. Ada yang bilang macam-macam. Tergantung kamu melihatnya dari mana. Jadi kalau kamu ujian bagi orang-orang yang humaniora, kalau nggak bisa jawab aja tergantung. Ya, kamu ujian dosennya ngasih soal susah kan jawab aja tergantung Pak. Dilihat dari mana dulu. Saya pernah sama dosen gegeran gara-gara tergantung, cuma gegeran itu ya. Pak kasih itu segalanya kan tergantung. Kok bisa Mas? Tergantung itu kan kalau pakai sarung. Kalau pakai saya aku lama mikir kalau kita iya. Sudah aku baru paham kalau tergantung itu kan kalau pakai sarung, kalau tidak ya wes sembarang. Oke, yo kamu jangan dipikir sekarang, dipikir dulu. Apa maksudnya? Oke, ini boleh. Yo bikin seminar internasional. Tergantung judulnya itu. Ya, kan tidak di seminar internasional judul besarnya tergantung. Jangan dikasih ilustrasi gambar. Oke, terus yang ekstrim namanya nihilisme. Kalau tadi tergantung, tapi kalau di nihilisme di kelompok Indonesia dan kawan-kawan sudah total, tidak ada objektif meaning. Nilai tujuan apapun itu dalam hidup yang sifatnya ideal itu relatif total. Tidak pakai tergantung-tergantungan. Itu bikinan untuk kepentingan tertentu, untuk misi tertentu, untuk pokoknya subjektivitas manusia yang total itu nihilis. Orang relativis, orang yang tidak percaya ada kebenaran pasti kalau levelnya moderat masih masuk akal. Tapi kalau sudah nihilis itu berat kamu hidup. Tidak ada satupun yang kamu percaya dalam ilmu. Orang baik tidak ada yang kamu percaya. Orang jujur itu kan pura-pura padunya. Ya kan karma itu kan tidak percaya kalau agama itu bisa. Agama itu kan cuma manipulasi. Prinsip utamanya ekonomi. Jadi ujung-ujungnya kalau di rumah itu mesti ketemunya ekonomi. Bikin partai bersih, partai dakwah, partai tetap nanti akhirnya ekonomi. Itu kecurigaannya maka dia tidak percaya kalau ada orang pakai jargon-jargon agama. Wah kita agama bisa menyelesaikan masalah ini. Enggak, ujung-ujungnya ekonomi. Kebalikannya Freud. Kalau Freud bukan ekonomi ujungnya, tapi ujung-ujungnya mesti seks. Ngomong bulat macam-macam, malah paling ujung-ujungnya seks. Ngaji filsafat jelimet-jelimet pasti yang kamu tunggu yang bagian satu. Mesti yang arahmu mesti ke situ. Ada yang ekonomi, ada yang sektor, ada yang dua-duanya. Ya ekonomi ya seks. Ya berarti kesuksesan itu kan kalau kamu kaya raya dan istri banyak kan. Itu kelompok nihilis. Nanti ada sesi sendiri. Nihilis biasanya kelompok eksistensialis postmodern awal itu kebanyakan nihilis. Kalau ada waktu nanti di metafisika kita bahas itu.
Kita masuk ke ranah yang pertama sangat dikenal dalam sejarah untuk skeptisisme adalah kelompok sofis. Jadi sofis ini di era ketika Yunani kenal filsafat, muncul kelompok yang skeptis. Bagi dia tidak ada kebenaran universal. Satu-satunya kebenaran ya manusia itu sendiri. Jadi ukuran benar salah itu tidak di luar manusia, tapi dalam diri manusia. Oleh karena itu sifatnya subjektif. Itu tak tulis salah satu tokohnya Georgias. Dia bilang, sebenarnya itu dipotong, masih panjang, ada sekitar 2 kalimat lagi. Tidak ada sesuatu yang wujud. Kalaupun ada, ia tidak akan bisa diketahui. Kalau itu bisa diketahui, tidak akan bisa dikomunikasikan. Ada kelanjutannya. Kalau itu bisa dikomunikasikan, ia tidak akan bisa dipahami. Kalau itu bisa dipahami, ia pasti keliru. Susah. Jadi tidak ada sesuatu, tapi kalau ada, tidak akan bisa diketahui orang. Tapi kok ada orang tahu, orangnya tidak akan bisa komunikasi. Tapi kok orangnya pintar bisa komunikasi, tidak akan bisa dipahami orang. Tapi kok bisa dipahami, pemahamannya mesti individu. Sudah kan selesai. Jadi itu kelompok sofis. Katanya Protagoras, manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Benar salah baru manusia. Maka kelompok sofis ini dikenal sebagai, kalau bahasa sekarang itu kan dakwah keliling. Cuma isi dakwahnya sesuai pesenannya yang bayar. Jadi kamu tak bayari sekian, cuma bilanglah bahwa saya ini orang hebat, orang jujur, orang, nah itu bilang dakwah keliling. Kayak kamu, mungkin sofis ini tak bayangkan kalau sekarang kamu ke toko buku, tiba-tiba ada buku Abu Rizal Bakri Satrio Piningit misalnya. Nah, kayak gitu dah. Jadi ya, ilmuwan pesenan. Kan ada itu buku Hidayat Nur Wahid Satrio Piningit, kan ada yang kayak gitu. Terus ada buku-buku yang pokoknya ketika mau pemilu nanti itu baca mesti banyak. Sutioso adalah kayak gitu, buku-buku pesanan. Karena bagi dia benar salah itu ya tergantung si manusianya. Bagi kaum sofis, jadi kaum sofis ini merajalela zaman itu, dikenal sebagai tukang debat. Kerjaannya kalau nggak dakwah keliling di kantor-kantor pengacara. Di kantornya, jadi kalau bahasa zaman dulu namanya pokrol. Pokrol itu, kalau kamu mau lihat contohnya sekarang adalah Indonesia Lions Club. Oh itu isinya pokrol. Pokrol itu, yang ngomong sakar dewi seperti menang. Karena bagi dia ada kebenaran absolut. Kebenaran itu tergantung setiap orang. Parameternya ya orangnya sendiri. Itu kelompok sofis. Jadi skeptisisme negatif. Yang melawan sofisme ini memicu lahirnya, munculnya tokoh besar dalam filsafat namanya Sokrates. Jadi ketika masyarakat rusak oleh cara berpikir sofis ini, muncullah seorang Sokrates. Nah, makanya banyak orang bilang Sokrates itu nabi. Saya tidak tahu, kelihatannya ada buku yang nulis profesor Malaysia yang meneliti tentang Sokrates dalam Islam. Karena banyak orang curiga jangan-jangan Sokrates itu nabi. Nanti kalian baca, sudah ada terjemahnya. Yang menerjemah Fuad Hasan. Cari buku judulnya Apologia. Itu buku yang ditulis oleh Plato, menceritakan babak terakhir kehidupan Sokrates, termasuk khotbah terakhirnya Sokrates yang banyak indikasi menunjukkan sebenarnya dia ini, iya, jadi dia cuma bilang yang saya omongkan ini cuma pesan dari Zat yang Maha Suci. Oleh Fuad Hasan dimanipulasi, terus yang Zat Suci itu diterjemah dari Roh Kudus, karena dia tidak Muslim. Banyak orang curiga sebenarnya jangan-jangan ini ya Muslim. Sokrates itu meninggal karena minum racun. Dan jangan salah, dalam sejarah Islam ada seorang tokoh besar yang meninggal juga minum racun. Bukan.
Di Quran banyak disebut namanya Luqman al-Hakim. Luqman. Iya. Iya, nanti kamu baca ya. Dan dalam sejarah manusia, kita di Islam sendiri masih bingung Luqman Hakim ini siapa. Tapi dalam sejarah manusia yang diketahui orang sedunia, satu-satunya tokoh yang meninggal karena minum racun itu Socrates. Dan lacaklah istilah Luqman dalam bahasa Arab. Luqman itu lakoma. Lakom kalau bahasa Arab artinya menelan. Istilah hakim, hikmah, orang yang bijaksana, itu satu-satunya yang populer. Kamu ngertinya mesti dari Yunani. Jadi sangat mungkin si Luqman Hakim itu yang bukannya sekarang dari takmir itu Socrates. Tapi ini tesis, perlu dibuktikan lagi. Ya besok kalau ada Luqman panggil aja Socrates. Dan memang kerjaannya kayak Nabi. Dia sebenarnya pernah ikut militer, tapi terus merasa gak cocok. Pernah dagang, pernah bisnis gak cocok. Akhirnya kerjaannya jalan-jalan. Kalau ada kumpulan kayak gini dia akan datang, terus dialog. Kayak orang dakwah itu dari satu-satu. Jadi dakwah keliling zaman itu. Dan tuduhannya pengadilan Yunani zaman itu, Socrates itu yang pertama meracuni pikiran anak muda, yang kedua bikin agama baru yang berbeda dengan agama-agama sebelumnya, karena dia mempromosikan Tuhan yang satu, bukan dewa-dewa Yunani. Itu perlu dicurigai sekali. Jangan-jangan dia memang nabi. Cuma kalau kamu tertarik silakan diteliti, ada beberapa sumber. Sayangnya yang nulis tentang Socrates muridnya, dia tidak pernah nulis sendiri. Ada banyak, kalau ada yang suka buku-bukunya Plato tentang Socrates, saya punya banyak, cuma bahasa Inggris. Yo latihan sedikit-sedikit buku, atau kapan-kapan kita ngaji apologia. Saya ya ngajinya aja apologia Socrates. Oke, jadi katanya Socrates dia punya gaya skeptik yang khas, bahwa justru orang itu filosof yang sejati kalau dia mengakui bahwa saya itu tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah satu-satunya yang pasti, yang menurut saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Itu kan salah. Pengetahuanku selain itu semuanya perlu dibahas lagi. Hanya satu itu yang nggak harus dibahas lagi, bahwa saya tidak tahu apa-apa. Oh, itu luar biasa. Metodenya namanya metode dialogis. Jadi dia tidak pernah menggurui orang. Saya kasih di sini. Metodenya itu ngajak orang diskusi, mencairkan cara berpikirnya yang kaku, sampai dia ngaku sendiri bahwa oh ya saya salah. Itu caranya Socrates. Jadi tidak digurui, tidak diceramai, tidak dituding-tuding. Dan biasanya kan kalau ceramah itu nuding-nuding. Orang disuruh berpikir. Karena orang itu hidup, kalau bahasa Socrates, banyak dalam ketidaksadaran. Yang sering saya bilang di pengantar-pengantar filsafat, biasanya kita sering tidak sadar. Saya kasih contoh, saya lupa di mana itu adalah, kamu sudah ngapain untuk tergantung di Socrates? Tanya pada teman-teman, saya sedang patah hati. Apa sih patah hati itu? Patah hati itu karena ditinggal pacar. Apa sih pacar itu? Pacar itu seseorang yang kita cintai. Cinta itu apa? Jadi pokoknya stres sama kalau ketemu Socrates. Sampai kan menyimpulkan bahwa jangan-jangan saya ini nggak patah hati ya. Jangan-jangan sampai gitu. Ini cuma cengeng aja. Ini cuma itu gayanya Socrates. Apa sih ngaji filsafat itu? Ngapain sih kamu ngaji filsafat? Kamu ngerti kok ngaji itu apa? Filsafat itu apa? Tujuanmu itu apa? Terusnya itu Socrates. Jadi metodenya metode yang membuka pikirannya orang, wawasannya orang. Jadi dia kelompok skeptis. Dia selalu menguji yang namanya common sense. Itu yang bikin dia disebut orang yang merusak cara berpikirnya anak muda.
Karena negara itu biasanya nggak suka yang merusak-merusak. Orang disuruh makan, pokoknya ini sudah baik, ini sudah bagus, jangan ngeritik. Ikan negara dan masyarakat. Dan itu yang diserang oleh Socrates sehingga dia dihukum oleh penguasa, disuruh minum racun. Meskipun kalau dia mau sebenarnya bisa saja dia tidak jadi dihukum. Kalau dia mau ngaku salah, ya sudah, saya tidak akan dibilang itu. Saat itu juga bodoh. Di penjara itu penjaranya dibuka. Kalau dia mau lari aja anytime. Mau yang jaga juga hormat sama dia. Pemerintah juga hormat sama dia. Hanya karena resiko konstitusi dan beberapa orang yang tidak suka sama dia. Maka dia bilang, kalau saya ngaku bahwa saya salah atau saya lari dari ini, maka besok orang tidak akan ada yang percaya dengan yang saya omongkan. Maka dia lebih memilih minum racun. Itu Socrates. Jadi ini agak dahsyat karena kalau kalian setuju dengan skeptisisme dan kalian mau bersifat kritis dan skeptis, itu hati-hati ya, di masyarakat bisa. Tapi ya, harus begitu. Kalau nggak gitu masyarakatnya nggak naik kelas. Sudah sampai besok ya kayak gini aja Indonesia. Kalau nggak ada yang berani bertanya, mempertanyakan, kemudian merumuskan hal-hal baru yang lebih bagus dari yang kamu lihat hari ini. Itu skeptisisme. Metodenya Socrates sering disebut metode maiotika. Maiotika itu metode bidan yang membantu perempuan melahirkan. Jadi analoginya ke sana karena bagi Socrates pikiran itu harus muncul dari diri orang sendiri. Orang yang pintar, orang yang tahu kebenaran, otomatis dia akan jadi orang baik. Itu teorinya Socrates. Meskipun kamu mungkin gak setuju, sekarang banyak orang pintar tapi kok jelek, itu berarti dia bunuh diri. Kenapa? Kalau kamu tahu yang baik dan tidak melakukan yang baik, itu siksaan tersendiri buat kamu. Harusnya orang tahu yang baik, tahu yang benar, itu melakukan yang baik dan benar. Tapi kalau kamu keluar dari situ, biasanya kamu sendiri tersiksa. Kamu tahu bahwa bolos itu jelek, dan ketika kamu nekat bolos itu biasanya kamu kan tersiksa. Tangan-tangan itu ngapain tapi bolos ini sih kamu tersiksa. Maka orang pintar, orang yang bijaksana itu otomatis dia orang yang baik secara sosial dan secara moral. Kalau tidak, itu berarti dia bunuh diri, bahaya buat dirinya sendiri. Itu Socrates. Saya tidak tahu kamu sering bunuh diri apa enggak. Ya. Nah, tokoh selanjutnya dari selain Socrates adalah Descartes. Tulisannya Descartes. Jadi Descartes yang punya rasionalistik fondasionalisme. Jadi dia meragukan, skeptisnya Descartes itu meragukan semua hal kecuali nanti satu, dan berpijak dari satu itu terus mencari hal-hal yang lain yang tidak meragukan. Yang pertama katanya Descartes, kita tidak bisa mempercayai indera kita. Contoh paling gampang kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi itu, kalau kamu mimpi kan kadang-kadang saya tadi mimpi dipukuli. Kamu juga merasa susahnya dipukuli, nggak enaknya dipukuli, sumpahnya dipukuli, bahkan sakitnya dipukuli. Kamu merasa, saya begitu bangun, nggak apa-apa ya. Indra pun sering menipu. Saya tadi ngasih contoh banyak bagaimana indra menipu. Dari jauh kelihatan bersih, dari dekat kelihatan jadi indra kita sering menipu. Nggak ada satupun konsep dari indra yang bisa dipercaya. Maka katanya Descartes, segala sesuatu layak untuk diragukan, apapun itu. Nah, terus meskipun demikian, seandainya segalanya harus diragukan, ada satu yang pasti. Yang pasti apa? Yang pasti adalah bahwa ada saya yang sedang ragu. Itu kan pasti. Jadi segala hal harus diragukan kecuali saya yang sedang ragu. Ini kan pasti. Kalau saya meragukannya nggak pasti kan berarti nggak ada yang diragukan. Karena ada yang diragukan berarti pasti ada saya yang meragukan.
Meragukan itu kan sama dengan berpikir. Saya ragu, masa kayak gitu itu kan mikir. Jadi meragukan sama dengan berpikir. Dan kalau ada aktivitas berpikir, berarti ada orang yang mikir. Apa ada pemikirannya sendiri? Orangnya nggak ada. Kan nggak ada. Ada pikirannya kok, Pak. Nggak ada orangnya, nggak mungkin. Pasti ada orang yang berpikir. Berarti apa? Ada aku yang berpikir. Sehingga kesimpulannya, aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Itu konsep yang sangat terkenal dari Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Jadi orang yang tidak mikir itu berarti tidak eksis. Karena nanti ini dirumuskan secara panjang lebar dan terus oleh Descartes untuk merumuskan konsep-konsepnya selanjutnya. Dan premis awalnya adalah aku berpikir maka aku ada. Karena pikiran-pikiran rasional ini nanti yang melanjutkan pemahaman tentang realitas. Tidak bisa dibalik. Biar tidak keliru. Karena indera tidak bisa dipercaya. Saya baru saja menerjemahkan buku tentang Descartes yang judulnya In Search of Myself. Jadi mencari jati diri. Novel, tapi agak menjelimet, agak rumit. Jadi novel yang sangat filosofis. Kamu membacanya nggak bisa sambil santai, harus sambil mengkerut, sambil ya karena bulat. Jadi ini ada filsafat mimpi, ada filsafat diri yang luar biasa. Itu hasilnya bisa agak rumit, kayak Ghazali. Kalau Ghazali kan juga tidak percaya bahwa dunia ini nyata. Kamu percaya nggak kalau ini dunia ini nyata? Ketika ini ngaji filsafat ini real nggak? Kamu kok real, kok saya merasa real. Tapi gimana kalau tiba-tiba kamu bangun, ternyata ini mimpi. Mimpi kan juga gitu. Ketika kamu mimpi kan seolah-olah real kayak gini. Nyata loh. Kamu mimpi ketemu orang, kamu mimpi ketemu pacarmu yang lama, seolah-olah nyata. Tapi begitu bangun, ini ternyata cuma mimpi. Jangan-jangan hidupmu hari ini yang kamu ada kuliahnya, ada ngaji filsafatnya, ada pacarannya, jangan ini cuma mimpi. Besok begitu bangun, mimpi ternyata. Kalau ngerti dulu kan aku sudah nggak usah takut-takut kemarin. Buat cuma mimpi aja lagi. Tapi kan waktu mimpi kamu nggak bisa gitu. Ternyata ini cuma mimpi ya. Kita sudah capek-capek hujan-hujan ngaji untuk di sini, begitu bangun, ngerti gitu. Kamu pacaran diajak pacaran, mas, neng hotel yuk. Oh jangan ini apa? Begitu. Oh ternyata mimpi aja ngerti gitu. Ini gitu kan. Wong cuma mimpi aja orang gitu. Tapi kan kamu enggak. Hari ini kamu merasa ini enggak mimpi, maka kamu serius. Sama loh, ketika kamu mimpi tadi malam, kamu enggak ngerti kalau itu mimpi kan, karena kamu serius juga. Jangan-jangan memang gitu ya. Kapan-kapan kita ngaji Ghazali yang skeptis di mungkin Mirabola. Kalau ada yang mau terjemahannya dekat, saya kasih filenya. Sebelum dari buku kan kamu harus beli. Ya, tapi novel, cuma ya harus kamu pelajari per paragraf. Karena isinya begitu. Ada filsafat dan di situ masuk yang nulis Daniel Polak, profesor filsafat dari Michigan. Jadi luar biasa. Tapi skeptis.